Di video sebelumnya kita sudah membuat untuk bangunan pos security atau pos jaga. Nah, di video kali ini kita akan membuat untuk bangunan admin building atau bangunan perkantoran untuk karyawan dari PLTMG, pembangkit listrik tenaga mesin gas. Animasinya kurang lebih seperti ini dari bangunan tersebut. Di video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan untuk pembuatan bangunan-bangunan pendukung lain seperti musola, switchgear building, powerhouse, laboratori, WTP dan WWTP shelter, pump house, tangki area, dan juga set plan-nya dari PLTMG. Mungkin selanjutnya nanti kita masuk di gambar kerja dan juga proses desain dari penggambaran admin building ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, ini dia punya gambar denah seperti ini. Lalu ini dia punya tampak depan dan tampak kiri. Selanjutnya ini ada tampak belakang dan juga tampak kanan. Ini dia punya potongan dan juga detail talang. Lalu ini ada rencana lantai. Selanjutnya ada rencana penempatan pintu dan jendela dan juga rencana atap. Rencana plafon maksudnya. Lalu ada detail pintu dan juga detail jendela. Ini ada detail ring balok. Ini rencana dan detail pondasi. Ini rencana sloof. Selanjutnya ini ada detail untuk tiang pancang. Oke, kita langsung saja impor dari gambar AutoCAD yang sudah kita buat. Kalau sudah, kita buat untuk kolomnya. Kolomnya sendiri dimensinya 40 kali 40 cm. Kita letakkan posisi sesuai posisinya yang ada di denah yang sudah kita buat tadi, yang kita sudah impor. Kita copy saja, sesuaikan posisinya. Kalau sudah, kita bisa lanjut buat untuk dia punya ring balok. Ring balok sendiri dia punya dimensi itu 20 kali 30 cm. Kita copy saja, lalu kita sesuaikan untuk ukuran panjang dan juga pendeknya. Selanjutnya kita buat untuk dia punya pasangan dinding. Pasangan dinding ini untuk tingginya 3,5 meter. Kalau sampai dengan dia punya ring balok, total jadi 3,8 meter. Sama, kita copy saja, lalu kita sesuaikan untuk panjangnya. Untuk dinding ruang dalam, area toilet ini, toilet pria. Lalu ini untuk ruang rapat. Selanjutnya ini dinding area lobby dan penerimaan tamu. Lalu ini ada dinding untuk area pantry dan juga ruang arsip.
Ini untuk area toilet perempuan. Kemudian ini dinding untuk area asisten manajer. Selanjutnya kita buat untuk lubang perletakan pintu dan jendela. Kita sesuaikan ukurannya dengan gambar yang ada di AutoCAD. Lalu kita posisikan. Untuk ukuran pintunya sendiri ini lebarnya 90 cm. Nah, kita bisa buat untuk lubangnya ini menggunakan fitur dari 1001 bit tool. Nah, itu ada banyak pilihan di situ. Kita bisa buat untuk dinding, kemudian buat untuk kolom, kemudian atap juga bisa. Kita buat semua dulu untuk pintu dan jendelanya, lubang perletakannya. Untuk jendelanya sendiri ini ada dua tipe, ada dua. Yang pertama itu ada jendela mati dan juga jendela hidup. Maksudnya bisa dibuka tutup untuk jendela hidupnya. Kemudian jendela mati ini dia posisinya fix, tidak bisa dibuka dan tidak bisa ditutup. Ini untuk bukaannya cukup banyak karena ruangannya juga lumayan banyak. Nah, kalau sudah kita bisa buat untuk kusen pintunya. Material yang digunakan ini aluminium. Jadi kusennya kemudian bingkainya menggunakan aluminium. Kemudian ada kombinasi menggunakan kaca juga untuk panelnya. Ketebalan kaca ini 1 cm.
Ini untuk kaca matinya tadi. Nah, ada beberapa tipe, ada yang eh, 2 buah panel, ada yang 4 panel. Kalau sudah kita posisikan di bangunannya, kita atur posisinya, kita sesuaikan. Selanjutnya ini untuk jendela hidupnya. Sama, materialnya juga dari aluminium. Kita buat satu saja, nanti kita tinggal copy-copy. Karena ini dia tipikal, ya kita copy-copy saja ke tempat lain. Kemudian kita atur posisinya, kita sesuaikan. Selanjutnya kita buat untuk pintu. Nah, pintunya ini ada 2 jenis. Untuk yang pertama, panel yang digunakan itu panel aluminium, kemudian ada juga panel kaca. Jadi ada 2 jenis. Nah, utamanya nih pintu yang menggunakan panel aluminium ini posisinya ada di area belakang dan juga untuk pintu toilet. Sedangkan untuk ruangan-ruangan seperti ruangan manajer, ruangan asisten manajer, itu panel pintunya menggunakan panel kaca. Ada juga yang variasi, jadi ada pintu plus variasi jendela matinya. Ini untuk ruang rapat dan juga ruang manajer. Kita copy saja untuk di ruang manajer. Ini merupakan bangunan kantor admin untuk pengelola PLTMG. Jadi di sini struktur organisasinya itu ada manager plan, kemudian ada jajarannya tuh seperti kasih dan juga anggota staff-staff lain. Ini ruang yang luas ini untuk nanti karyawan bekerja. Ini ada variasi, ada kombinasi jendela matinya ini untuk akses area lobby ke ruang kerja karyawan. Kemudian kita bisa buat untuk slope-nya. Dimensi slope-nya itu 30 kali 40. Kalau untuk baloknya tadi 20 kali 30 cm. Kita copy-copy saja lalu kita sesuaikan panjangnya. Selanjutnya kita buat untuk lantainya. Ini pasangan lantainya nih menggunakan
granit 60 kali 60. Lalu untuk area toilet ini keramik 30 kali 30. Ada perbedaan elevasi seperti biasa, untuk area toilet lebih rendah. Kemudian lanjut kita buat untuk selasarnya. Selasarnya ini ukurannya 1 meter kuat. Kemudian untuk area samping dan juga belakang dia menggunakan cor. Kemudian untuk di area depan, area akses masuk pintu utama itu ada pasangan granitnya juga. Kemudian kita buat untuk saluran air atau drainase bangunan, ukurannya 30 cm untuk lebarnya, ya keliling. Untuk kedalamannya juga 30 cm. Nantinya saluran air ini dia menuju saluran drainase utama. Ini kita buat saja menerus sampai dengan drainase utama. Terakhir nanti untuk tapaknya, untuk tapak kawasan maksudnya, kita buat untuk drainase utamanya. Oke, kemudian kita buat untuk halaman bagian depan. Kalau sudah, kita buat untuk plafonnya. Plafon ini menggunakan material gypsum 1 cm. Lalu kita bisa buat untuk rangka plafonnya. Ini menggunakan rangka plafon baja ringan. Sama kita menggunakan fitur 1001 bit tool tadi. Lalu kita sesuaikan keretakannya. Nah, kalau sudah, kita lanjut buat untuk atapnya. Atapnya ini kombinasi atap limas dan juga atap pelana untuk area bagian depan, bagian pintu utama. Untuk kemiringannya ini 25 derajat. Selanjutnya kita bisa buat untuk rangka kuda-kudanya. Namun di sini di software di plugin 1001 bit tool ini dia tidak detail, jadi hanya berupa rangka kosong. Jadi kita perlu buat untuk lebih detailnya lagi. Kita buat untuk detail kuda-kudanya, kita perlu edit lagi. Jadi kita tambahkan untuk detail-detailnya, kita buat tambahannya sendiri. Sama material kuda-kudanya ini menggunakan baja ringan, dimensinya 35 kali 75 mili, atau kita bulatkan saja 4 kali 8 cm. Kita tambahkan untuk balok atau tiang-tiang skurnya, kita copy saja, lalu kencangnya kita sesuaikan. Buat satu sisi saja dulu, nanti untuk sisi yang lainnya kita tinggal kopikan saja.
Kalau sudah jadi, kita tinggal copy-copykan ke kuda-kuda yang lain. Namun untuk area pertemuan antara atap limas dan juga atap pelananya, kita hilangkan saja bagian-bagian yang harus dihilangkan, kita hapus saja. Selanjutnya kita buat detail untuk yang di area atap limasnya. Sama seperti tadi, kita tambahkan untuk balok tariknya dan juga balok skornya. Kalau sudah, kita group lalu kita copy-copy saja seperti tadi. Dan juga untuk area yang pada pertemuan atap limas dan atap pelana tadi, kita hilangkan saja, kita hapus bagian yang tidak perlu. Lalu kita buat juga untuk sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, ini sedikit berbeda untuk bagian atasnya, dia seperti trapesium. Di ujungnya itu dia untuk area atas itu dia tidak lancip, menyesuaikan dengan kemiringannya. Kemiringan kuda-kudanya 25 derajat. Nah, ini saya buat tidak terlalu detail. Kalau teman-teman mau buat lebih detail, silakan. Satu sisi selesai, kita tinggal copy saja untuk sisi yang lain agar lebih cepat. Nah, kalau sudah, kita tinggal buat untuk penutup atapnya. Penutup atap ini menggunakan atap spanduk. Lalu selanjutnya kita buat untuk talangnya. Kalau untuk rangkanya sendiri ini dia diikatkan di kuda-kudanya untuk rangka talang.
Sama kita buat satu saja, lalu kita copy-copykan untuk di semua kuda-kudanya. Keliling, kita copy-copy saja. Di video selanjutnya kita akan buat untuk bangunan musola. Kemudian ada juga untuk bangunan switchgear, powerhouse, laboratory. Masih banyak ya, nanti kita buat untuk di video selanjutnya. Ini merupakan bangunan-bangunan pendukung dari kawasan PLTMG, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas, yang merupakan kantor administrasinya untuk para karyawan melakukan kegiatan administrasi sehari-harinya. Ini kita buat untuk penutup talamnya. Material atapnya kita sesuaikan, dia menggunakan atap spandek berwarna biru. Nah, oke, demikian video kali ini untuk bangunan admin building. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk bangunan-bangunan yang lain. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.